Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati siang menuju sore ini, Bu. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Nadia Suparta. Selamat datang Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita hari ini dan bergabung di acara komunitas belajar kita dengan tema diseminasi digitalisasi pembelajaran dengan LMS dan Gemini AI. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Sofwan. Kepada Bapak Sofwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa saya pimpin secara Islam. Bila hadirin Nabi Mustafa Sallallahu wa alihi wa sallam wa ala nabiyyi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, suratul ladzina an'amta alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min syarril hamdani min hamdani ba'da wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-wazna wa na'udzu bika min syarri ma nas'al. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana dhurriyyana li wa li walidayna wa qina adzabannar. Rabbana sahhil lana nasibna washdana wa balikna ilayhi ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Karena Bapak Kepala Sekolah kita tidak bisa hadir, jadi tidak ada arahan dan sambutan dari beliau, jadi kita langsung aja masuk ke kegiatan inti kita, yaitu diseminasi digitalisasi pembelajaran dengan LMS melalui Moodle. Jadi hari ini ada dua, yaitu yang pertama dengan LMS, yang kedua dengan Gemini AI. Untuk kegiatan ini nanti akan ada doorpress dari narasumber kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Ibu Nadia Suparta. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu GTK di SMP Negeri 4, terima kasih kehadiran panjenengan sangat membantu kami, dan saya juga berterima kasih kepada tim Kombel SMP 4, juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi pengimbasan ini, di mana ini adalah materi yang saya dapatkan selama 5 hari di Malang, dan kami
ada rencana tindak lanjut, yaitu pengimbasan yang di deadline 5 hari harus disampaikan setelah dari Malang itu laporannya. Bapak Ibu, hari ini ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu diseminasi digitalisasi dengan LMS, yaitu melalui Moodle. Mungkin dari panjenengan sudah ada yang mengetahui tentang LMS itu seperti apa dan Moodle itu seperti apa. Memang Moodle ini dikhususkan untuk pembelajaran secara daring. Dulu dia diproduksi karena kita sedang COVID. Jadi pada tahun 2000 itu Moodle lagi digunakan marak untuk pembelajaran digitalisasi. Tetapi sampai perkembangannya di sini dia menjadi flip Moodle atau flip classroom. Jadi bisa digunakan daring untuk materinya di rumah. Lalu pada saat di sekolah mereka bisa activity atau berkegiatannya. Jadi ini memang sangat membantu. Namun yang namanya sebuah aplikasi itu kan pasti ada plus minusnya. Untuk Moodle ini masih belum bisa diakses oleh panjenengan. Hanya yang memiliki akun dengan BPGTK yang masih bisa, sehingga hari ini saya hanya demo saja, demonstrasi saja, tapi nanti saya juga butuh panjenengan sebagai partisipan untuk juga mengikuti secara langsung melalui akun saya, begitu ya. Mohon maaf nanti kalau agak cepat karena memang ada durasi, sehingga nanti misalnya belum maksimal kita diagendakan pada saat libur semester. Itu rencananya dari kurikulum seperti itu. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui, sekolah kita ini sangat besar. Tapi terkait LMS kita kalah jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Jadi beberapa sekolah di Jawa Timur itu sudah menggunakan LMS semuanya. Mereka memiliki server sendiri. Nah, saya ini menggunakan server yang masih milik BPGTK. Nah, itu hanya dibatasi satu kota hanya 2 course atau 2 kursus saja. Dan satu course itu maksimal 30 siswa. Ya, jadi karena ini gratis, maka banyak sekali aturannya. Panjenengan mungkin sudah tidak asing dengan seperti Background, Edukiply, Zepquiz, bla bla bla, itu adalah media untuk panjenengan mengajar. Kenapa kok pakai Moodle? Kita kembali ke tujuan utama pendidikan. Sekarang ini sudah mulai di RPP panjenengan sudah tertera desain pembelajarannya, yaitu salah satunya adalah digitalisasi. Begitu. Nah, munculnya Moodle ini untuk mengantisipasi, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pirsa, sudah tahu Canva yang kita gunakan 3 tahun ke depan kita sudah berbayar, sudah tidak gratis lagi. Dengan kementerian kontraknya tinggal 3 tahun. Belajar ID yang kita gunakan ini sekarang sudah banyak dibatasi. Kita pakai Edukiply mungkin cuma 5 kali sudah nggak bisa. Nah, sehingga pemerintah berusaha membuat sebuah LMS yang ini nanti bisa mewadahi panjenengan semua. Mau buat seperti teka-teki silang, mau buat video interaktif. Mungkin panjenengan pernah melihat di YouTube video berjalan, seketika video itu berhenti. Ternyata ada pertanyaan yang muncul yang harus kita klik. Nah, itu kita pakai Moodle ini. Mungkin kemarin dari tim kurikulum dan panitia SAS itu sudah mendatangkan narasumber Pak Dwi. Beliau juga menawarkan servernya sendiri yang harganya juga tidak mungkin murah. Nah, ini nanti rencananya sudah kami tanyakan waktu itu, Pak, kalau pengimbasannya teman-teman cuma melihat saja, kan dia kasihan kayak mubadir. Tenang Bu, ini nanti servernya akan digodok lagi oleh BPGTK. Kemungkinannya berapa tahun lagi itu belum tahu. Akan gratis ke sekolah-sekolah dikasih servernya. Nah, itu belum tahu berapa tahunnya. Langsung saja, jadi itu gambaran singkatnya.
LMS ini kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti PGP, pendidikan guru penggerak, itu modelnya seperti itu. Kita menjadi guru GP-nya tinggal pakai saja. Nah ini kita yang membuatnya, sudah ada wadahnya. Okay. Jadi dimulai dari fondasi pembelajaran, yaitu adanya pergeseran pendidikan dari yang awalnya mengingat menjadi menemukan solusi yang inovatif. Anak-anak itu kalau misalnya di kegiatan pembelajaran dia hanya melihat saja, itu kan menjenuhkan ya, bosen kan dia. Nah dengan model ini diharapkan anak-anak bisa menemukan solusi inovatifnya sendiri, karena model ini sangat interaktif sekali. Saya lanjut saja. LMS itu apa ya? Perangkat lunak ya, berbasis web yang bisa mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan dan sebagainya. Lalu apa manfaat LMS? Ini fleksibel Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan diklat misalnya keluar dinas luar, LMS ini masih bisa diakses oleh anak-anak dimanapun dan kapanpun. Lalu efisiensi biaya karena modulnya masih gratis. Namun kembali lagi masih belum bisa diedarkan karena ini masih dirancang. Kemudian pembelajarannya bisa terpersonalisasi, artinya kita bisa melihat siswa ini sudah mengerjakan belum ya, progresnya berapa persen. Kita menjadwalkan 100%, ternyata dia masih 50%. Nah, mereka nanti ada kayak tanggung jawab, wah saya masih 50%, kamu berapa persen, seperti itu. Jadi bisa terpersonalisasi. Tentunya juga ada kolaborasi dan interaksi yang ditawarkan oleh modul. Ini saya skip ya. Itu tadi modul ini kepanjangan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi modul adalah lingkungan belajar dinamis berorientasi objek modular. Sistemnya dibangun dari komponen-komponen modul yang dapat dipasang atau diatur secara dinamis. Ini fungsinya modul, ada interaksi komunikasi, menyediakan materi, bagi melacak kemajuan siswa, ada penilaian atau grade, dan pengelolaan tugas, semuanya ada. Nah ini sekarang saya tunjukkan nih Bapak Ibu untuk prakteknya. Kenapa saya pindah jaringan? Karena perangkat modul itu membutuhkan bandwidth yang besar. Jadi kalau pakai lab IT, pakai ruang guru nggak bisa dia. Jadi saya pakai hotspot wifi saya sendiri. Iya. Nah, ini yang punya cuma saya Bapak Ibu. Jadi panjenengan nggak bisa login. Jadi loginnya pakai akun saya. Tapi nanti kita coba nih. Ketiknya di lms.bbg3jatim.cloud. Mereka pakai cloud. Nah ini munculnya seperti ini. Ini kemarin saya masuk di kelas B. Lalu saya sudah membuat namanya di My Course. Ini punya teman-teman, ini punya saya. Nah, misalnya di sini diawali dengan salam atau apa bisa. Terus bagaimana presensi kehadiran murid kita juga bisa. Jadi kayak aplikasi ada ini. Nah ini nanti yang saya ajarkan yang penting-penting saja nih, karena ini sangat banyak. Nah mungkin Bapak Ibu mau ngupload tugas, bahan tayang, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ini ada namanya edit model. Ketika kita mau ngedit model, ini harus dicentang warna biru. Posisi saya ini sebagai teacher. Kalau kita mau melihat tampilan kita sebagai murid, kita harus switch all atau enroll dulu. Enroll jadi student di sini.
Ya, kita kembali lagi sebagai guru dulu karena kita mau merancang. Nah, agak lama ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya ke siswa hampir sama seperti ini. Jadi nanti dia ngapain? Saya kembali lagi mode guru. Return to my normal role. Jangan lupa centang lagi warna biru supaya kita bisa ngedit. Oh, sorry, perbelasan. Di sini ini namanya question. Kalau kita klik di sini ada tanda panah. Nah, ini kita klik Moodle. Ini jantungnya ada dua, activity sama resource. Activity itu apa? Siswa, kita interaksi dengan siswa di activity. Ini Bapak Ibu, isinya kalau pengen lihat activity ya ini yang activity. Jenengan bisa buat kuis, bisa tugas, atau interaktif konten. Banyak nanti. Nah, satu-satu. Nah, bekerja. Balik ya. Activity resource. Kalau resource ini hanya panjenengan ngupload materi saja. Misalnya Bu Hana punya file tentang materi PAI. Anak-anak kalau mau baca, besok saya mau mengajarkan tentang akidah misalnya ya. Ini hari Jumat. Nah, akidah itu mau diterangkan di hari Senin. Buka ini. Jadi kita bisa klik file, ditulis misalnya namanya akidah katanya. Pak, nulisnya deh Pak, kok mau coba. Ngetiknya. Lalu Bu Hana upload filenya. Setelah upload filenya, lah ini ada pertanyaan banyak. Mau diapakan? Kalau dia klik competition, ini add requirement, artinya kalau anak itu sudah mendownload, kita bisa melihat. Diklik view activity. Kalau nggak perlu, kamu tak share, mau kamu lihat atau enggak, atau mau kamu baca atau enggak, ya nggak usah diklik ini. Jadi klik non. Tapi kalau kepingin lihat anaknya sudah download, sudah membaca, ini perlu diaktifkan. Kalau sudah, tinggal save and display. Tapi ini tadi kan saya belum upload filenya karena nggak punya filenya akidah gitu. Nah, selanjutnya yang sering Bapak Ibu gunakan yaitu kuis. Saya dikit-dikit saja. Kuis, gimana caranya? Activity. Kalau resource itu tidak ada interaksi sama siswa. Siswa cuma baca, download saja. Kalau activity ada. Pilih yang kuis. Kelihatan Bapak Ibu yang berwarna apa? Merah. Ini kita klik kuis. Kalau sudah, ini kita masih buat konfigurasinya dulu. Buat wadahnya dulu. Misalnya SAS. Saya mau buat SAS semester 1. Deskripsinya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Timing, pengaturan waktunya. Oh, SAS-nya mulai tanggal berapa ya? Misalnya tanggal 20. Dimulai jam berapa ya? Dimulai dari jam 6.45. Ini. Lalu di close nggak ini? Apakah anak-anak nanti susulan atau bahkan nggak usah? Kalau mau di close ya berarti cuma satu kali. Time limitnya berapa durasinya? Saya mau berapa biasanya Bapak Ibu? 2 JP itu 120 menit kan ya? Oh 80. 80 gitu ya. Jadi time limitnya seperti itu. Grade dinilai buatan. Nah di sini unlimited ini membatasi 1 kali penggunaan. Kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Berarti
Kalau 2 kali, panjenengan harus menentukan grading metodenya. Mau nilai yang tertinggi yang diambil, atau mau yang average rata-rata, nilai yang pertama atau nilai yang terakhir. Jadi ambil aja yang tertinggi. Kalau anak ini diberi kesempatan 2 kali mengerjakan. Nah, ini layout abaikan saja. Nah, restrict itu ketika anak ini dikatakan boleh SAS, kamu harus melihat video ini dulu. Misalnya contohnya seperti itu. Iya, persyaratan gitu ya. Jadi macam-macam. Misalnya activity completion-nya saya di sini. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Biasanya saya nggak usah. Itu contoh-contohnya. Ini pakai. Lalu kita save and return to course. Nah ini ternyata dia harus dipilih. Iya, di sini. Iya. Oh, tenang Bapak Ibu. Kalau settingan panjenengan menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah pakai. Nah, kita cari. Bisa. Kita cari. Nah, di sini kan Bapak Ibu udah ketemu. Kita pencet yang warna biru. Ping. Oke. Nanti berikan. Nah, di sini kita klik add equation. Karena kan tadi kita belum memasukkan soal. Kan masih membuat wadahnya doang. Add equation. Kita tarik ke bawah. Di sini ada tulisannya add new question. Ada pilihannya Bapak Ibu. Mau multiple choice, true false, matching, short answer. Nah ini kayak yang sedang panjenengan kerjakan. Gitu. Jadi oke, kita pilih multiple choice. Kita add. Nah setelah itu kita mencoba. Misalnya saya ketik di sini nomor 1. Nanti ya. Question text-nya diisi. Misalnya 1 ditambah 1. Nah, gitu ya. Kita yang mudah-mudah aja contohnya. Lalu ke bawah. Oh, ini kita bisa memilih. Misalnya mau optionnya A, B, C atau 1, 2, 3 gitu nih. Mau shuffle enggak? Nih, choice 1. Kalau jenengan tadi berapa soalnya 1 tambah 1 kan? Jawabannya 3 misalnya, 4 3 gitu ya? Kan salah, dikasih 0. Ke bawah, kalau jawabannya benar dikasih 100%. Sudah ke bawah Bu Ratna? Sudah 0, terus jawaban yang lain Bu Ratna. Misalnya ini jawabannya benar 2, nah diklik 100. Nah, selanjutnya ke bawah, ini dikasih option sampai 5. Bapak Ibu boleh memilih 4, karena kita kan di fase sedih. Gitu, okay. Terus yang salah lagi dikasih 0, okay. Sudah, kalau sudah, langsung ke lagi save and continue save. Ya, save and change. Nah, ini masih 1. Oh, udah, langsung aja berarti. Save display, save change. Nah 1. Itu masih soal 1 nih. Gimana lihatnya? Kita klik tanda panah untuk melihat. Nanti tampilannya ke siswa seperti ini. Dan close preview. Gimana kan nambah soal yang kedua? Klik lagi di bawahnya, mau atas bawah bebas. Add new question, pakai true false. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba sendiri ya kalau sudah ada. Nah, new false sama, kita klik questionnya nomor 2 berarti. Oke, yang ke bawah 1 ditambah 1 sama dengan 5 misalnya. Coba diketik di questionnya 1 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, ke bawah. Karena jawabannya salah, false, ya udah terus false di sini. Kalau benar true. Kita klik false ke bawah, langsung save change. Langsung save change. Nah, ini tampilannya bagaimana? Diklik dulu. Nah, begitu. Anak tinggal milih. Ya, ini yang benar salah.
Nah, ini jalur normalnya. Bagaimana ketika soal panjenengan ada 100 dan ada 100, kita bisa pakai bantuan ChatGPT, tapi agak lama karena ada promptnya. Ubah soal panjenengan dalam format GIF. Ya, jadi misalnya ya, pakai ChatGPT beratnya. Tapi ini kemarin saya masih coba, masih gagal. Entah misalnya di sini buatkan 5 soal pilihan ganda, mata pelajaran matematika untuk kelas berapa? Kelas 7 gitu ya. 7 di SMP, materi apa bulan? Bilangan dalam format GIF. Enter. GIFT. Enter. Formatnya GIFT. Nah, ini nanti keluarnya seperti ini, coding. Ini saya ini agak keluar dari jalur pelajaran saya ya Bapak Ibu. Jawaban sama dengan itu benar. Yang jawabannya tak terhingga, tombol apa ya Bu Ratna ini ya? Kayak tak terhingga, bukan tak terhingga, kayak cacing itu loh, apa itu namanya? Nah itu yang jawaban benar sama dengan itu. Nah ini di copy, nanti kita kembali ke editing, itu ada caranya lagi pakai pakai question. Nanti ada question banknya. Ini nanti akan saya pelajari lagi, soalnya kemarin agak lupa. Ini sementara kalau panjenengan masukkan pilihan gandanya 5 kan masih nututi kalau kayak gitu. Kalau 30 soal, begitu ya. Pun selanjutnya ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke H5P Bapak Ibu. Apa itu ya H5P? Itu contohnya ya, saya buat kayak gini. Ini tampilannya di siswa, agak berat ya. H5P ini ada yang menggunakan kamera 360, jadi kita harus pasang aplikasi 360. Ini kita bisa geser. Nah, di setiap ini ada pertanyaan misalnya. Ini penjual pentol. Oh mana ya pertanyaannya? Oh Kota Malang. Adakah pertanyaan di sini? Anak itu mencari. Oh ini uji pemahaman. Kegiatan menanam padi dan sayur mayur termasuk ke dalam kegiatan ekonomi jenis produksi. Oke, next, betul. Tujuan utama kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang. Oh betul. Contoh kegiatan ekonomi di sektor jasa adalah guru. Mantap. Itu kata-katanya kita buat sendiri semua. Nggak ada yang dari sana. Jadi mau kasih the best, good, mantap dan sebagainya itu kita buat sendiri. Gimana caranya? Caranya kembali ke course, kembali ke kelas, kliknya sama Bapak Ibu, paling bawah nih. Ada kan ya? Boleh di barang. Ini edit dulu, kalau nggak diedit nggak mau muncul dia tanda panah. Klik di activity or resource, pilihnya yang interaktif konten. Ada 2 Bapak Ibu, H5P yang biru sama H5P yang interaktif konten. Nah, interaktif kontennya mau bikin apa? Dicari di sini. Search for content types. Mau pilih yang mana? Crossword. Crossword itu teka-teki silang. Nah, oke. Kita buat yang ini dulu. Crossword aja. Nah, sudah muncullah dia. Judulnya apa? Bu Ratna misalnya bahasa Indonesia aja dulu atau mata pelajaran yang lain.
biasa aja dia. Judulnya bahasa Jawa, boleh. Monggo buat soal untuk teka-teki silang. Kita buat anak-anaknya hewan. Judulnya anak-anak arane anak kewan. Sudah ke bawah ya. Nah, clue diisi. Ini word 1, kata 1. Anak kewan misalnya clue-nya apa Bu Ika? Loh bukan, soalnya diisi. Anak gajah arane. Nah, anak gajah arane ini jawabannya bleduk gitu. Oke, terus kalau sudah nggak usah, ini sudah. Langsung ke word 2. Ini apalagi anaknya wedhus jenenge arane Jampe. Sudah. Kalau ini kan cuma 2 ya. Bagaimana kalau soal kita ada 5 gitu? Buat add word, diklik nggak bisa. Klik langsung ke yang ketiga. Ya. Anaknya jadi kakak. Anaknya apa Mbak? Ayo. Sapi. Anaknya kucing apa? Cemeng. Oh iya. Sawiya. Apa anaknya cecek? Sawiya. Anaknya kucing cemeng. Wes, tambah selang 1 lagi berapa? Add word lagi. Anaknya cecek. Anaknya cicak. Cicak bahasa Jawa ini ya cicak. Oh cecek. Nah, kalau sudah tarik ke atas beratnya, langsung enggak ke bawah. Bawah. Iya, bentar. Ini ada pilihan tema. Kalau mau pakai tema, kalau enggak ya nggak usah pakai background aja. Temanya terserah, pakai dinilai apa boten. Ini boleh pakai. Dinilai kan misalnya formatif ya, kita pakai formatif, maksimum grade-nya 110. Ini studennya harus melihat. Oke, kalau sudah kita save and return to course. Nah, kalau sudah kita edit modenya, kita enroll ke siswa dulu. Kita ke student, pengen tahu ya tampilannya seperti apa sih buatannya tadi, TTS apa tadi namanya? Nanti dong. Arane kok nggak ada masuk ke format gitu maksudnya. Ini ya, kita masuk ke sini, kita klik. Nah ini tampilannya ke siswa Bapak Ibu. Tampilannya dari siswa. Kok udah ditutup? Bentar. Mana ya? Kan kuisnya tadi itu ya. Mau ya dia. Iya, nggak nyambung ya. Oke, kita lihat punya saya aja kalau gitu. Tadi katanya nggak bisa. Kata-katanya mungkin kurang kali ya. Harusnya bisa. Bentar, ini saya sudah buat flashcard TTS. Nah ini TTS-nya nanti tampilannya langsung otomatis nih. Ini spasi juga dihitung. Spasi juga dihitung 1 kolom. Makanya usahakan jawabannya cuma 1 kata. Kalau misalnya hewannya kupu-kupu, itu dihitungnya nggak perlu pakai strip atau spasi ya, kupu-kupu seperti itu. Soalnya
Cross. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen nomor 3. Nah, ini gitu. Nanti langsung selesai. Nah, ini untuk yang model. Sekarang sudah jam 3. Saya lanjutkan yang Gemini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, ini saya ada pertanyaan nih. Tadi kan jenengan sudah banyak melihat macam-macam aktiviti. Sebutkan minimal 3 fitur dari aktiviti pada Moodle. yang bisa 3. Sebetulnya ada banyak. Aktivitinya kan banyak sekali, resource-nya juga banyak sekali. Itu termasuk dalam H5P. Di dalamnya H5P. Sebelum itu. Kelas 1 Nggih, tepuk tangan buat teman-teman. Kita cek lagi apakah benar. Iya. Oh gitu ya, karena istilah Inggris ya. Jadi agak susah. Hijau gak belum. Sorry. Di yang disebutkan Bu Endang yang activity ya. Jadi ada assignment, ada interaktif H5P dan kuis. Kehadiran ini juga termasuk activity. Jadi anak hadir, tidak hadir, terlambat juga termasuk sini. Kalau di resource hanya file sama URL saja. Ada folder. Ini banyak sekali. YOU blog ini adalah semacam jurnal refleksi. Jadi ketika Bapak Ibu yang pernah ikut PGP itu selalu mengirim jurnal refleksi, nah itu sudah ngirim apa belum itu dilihat, mau dikomentari. Kalau dikomentari sama teman-temannya yang terlihat itu kita pilih pakai forum, jadi kayak diskusi. Tapi kalau YOU blog itu hanya guru dan murid saja. Kadang barangkali refleksinya dia malu ya untuk dilihat oleh teman-temannya, jadi hanya kita yang bisa melihat itu. Dan ini masih banyak lagi, saya belum dari ini, belum diajari ini, belum ini. Itu sudah 5 hari selama dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam. Jadi itu 5 hari, sebetulnya 4 hari sibuk fullnya karena yang hari kelima kita post test, datangnya pretest, gak ngerti apa-apa, ini panganan apa, ini ruangan, mapel apa? Basa Jawa, mapel apa? PJOK, mapel apa? PKN. Jadi dibilang bersyukur, alhamdulillah dikasih ilmunya, tapi sama astagfirullah, karena nggak tahu ini makanan apa. Kita kayak yang di-share Pak Suwar itu, pikiran saya seperti itu. Saya sudah dapat itu, minta ke rekanan-rekanan, ternyata nggak sama dengan yang di pelatihan. Saya pikirnya itu masih Google Workspace, karena pengawas itu masih di tahap Google Workspace. Ternyata kita yang ke sana sudah pakai Moodle. Alhamdulillah kalau Google Workspace itu 1 tahun yang lalu kita sudah kerjasama dengan Revo dan Kemendikbudrismen, kita ikut GMT, Google Master Trainer. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat internasional. Tapi emangnya kalau nggak dipakai terus itu ya hilang ilmunya, nih kok keling, nek dicekel eling. Nah selanjutnya ini saya mengikuti Gemini batch 2, ada batch 1, di mana nanti Bapak Ibu yang mengikuti Gemini, mengikuti ujian, yang lolos akan mendapatkan sertifikat dari Google sama Revo. Nah, namun yang tidak lolos, ngapunten kami tidak bisa memberikan itu karena ada lisensinya. Nah, untuk mengetahui lolos tidak, tapi tenang Bapak Ibu, saya sudah ujian. Barangkali ujiannya yang saya itu sama dengan panjenengan, saya kasih nilai yang lulus gitu. Saya kasih
kuncinya. Yang penting panjenengan mau ikut ujian saja, alhamdulillah, karena masih belum berbayar, masih gratis. Tahun depan untuk ujian Gemini ya berbayar, gitu nggih. Cukup nih Bapak Ibu untuk ini. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Saya sediakan 2 pertanyaan. Saat mengatur kuis, guru mengaktifkan shuffle, bahasa Inggris ya, atau shuffle question. Apa tujuan utama dari pengaturan ini? Kenapa harus di shuffle? Yang jawab cuma Bu Endang saja. Oke, Bu Ika. Bahasa Jawanya shuffle adalah mengacak soal. Kenapa dilakukan? Agar tidak saling mencontek, sedikit untuk menyontek, meminimalisir. Atau letter P. Jadi betul kenapa harus di-shuffle, untuk mengurangi kecurangan siswa, itu bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk modelnya. Cukup dari sini, kita kembali ke Gemini. Iya. Di Nun Sewu ini kami ada pengimbasan minimal harus 50, tapi 10 juga nggak apa-apa. Saya mengikuti ini untuk menambah sertifikat internasional dan semoga juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi yang pertama, apa itu AI? Panjenengan pasti sudah tidak asing lagi ya, yaitu ilmu mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman. Selama ini Bapak Ibu menggunakan apa dalam menggunakan asisten siapa? ChatGPT atau ChatGPT, Gemini, Pet dan sebagainya. Yang paling sering ChatGPT, ya sama. Sebetulnya saya juga sering ChatGPT karena saya mengikuti ini, mau tidak mau saya juga harus memperdalam ini. Jadi kita sudah tahu kenapa kok sekarang harus AI, dikit-dikit AI. Anak-anak didik kita itu lebih canggih daripada kita. Nah, AI ini membantu kita membuat media pembelajaran yang menarik untuk mereka. AI dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, machine learning. Yang kedua, large language model atau LLS. Dan yang ketiga, ini yang tidak asing, yang sering sekali kita gunakan, yaitu generative AI. Apa bedanya? Kalau yang machine learning, ini sebuah sistem yang melibatkan mesin dilatih untuk belajar secara mandiri. Jadi contohnya kayak ChatGPT itu ya termasuk mesin learningnya, induknya. Kalau large language itu biasanya digunakan untuk memprediksi dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh traffic light. Bapak Ibu, traffic light apa itu? Lampu merah. Lampu merah itu melihat kepadatan penduduk itu mereka juga pakai AI seperti itu. Nah, yang sering kita buat adalah ini, generatif AI. Bapak Ibu biasanya minta bantuan asisten untuk mencari teks, gambar, musik, audio, kode dan juga video. Ini hasilnya. Nah, yang kedua, menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Mohon maaf, ini slide-nya ada 50 lebih, ada 100 sebetulnya. Udah saya mempatkan, tinggal 48. Moga-moga jangan nutut gitu. Dengan aman dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu, AI itu bukan makhluk yang sempurna. Pasti dia ada yang namanya bias, prediksi, yang selalu bisa saja salah. Nah, jadi perlu dievaluasi. Karena ibaratnya Gemini itu dia data pelatihannya dari mana? Apakah sumbernya dari Indonesia atau sumber-sumber dari internasional? Sehingga perlunya kenapa AI ini harus perlu dievaluasi. Bagaimana cara untuk mengatasi bias? Nah, ada cara pendidik dalam mengatasi bias. Yang pertama, evaluasi alatnya secara berkala. Yang kedua, libatkan anggota. Saya tidak boleh sendiri. Apakah hasil yang saya dapat ini sudah benar? Biasanya mereka itu
halu, disebut kehaluan. Kayak nanti ya kita contohkan. Contoh seperti ini. AI itu memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot AI, ingat bahwa mereka bisa saja memberikan informasi yang salah. Kesalahan itu disebut dengan halusinasi. ZZ Plan, Zamioculcas damifolia. Nah itu yang benar itu. Kadang biasanya dia memunculkan Zamioculcas lah kayak gitu. Jadi hati-hati dalam singkatan. Biasanya singkatan itu bingung dia nyari datanya dari mana. Nah sekarang kita praktek baik dengan prom. Membawa laptop Bapak Ibu, kita pakai prom ya. Nah prom itu apa? Instruksi atau pertanyaan. Nah jenengan sudah menggunakan kerangka seperti ini dalam meminta bantuan asisten. Jadi ada kerangka prom yaitu dikenal dengan parts. P-nya persona, aim, recipient, tema, dan structure. Jadi yang pertama persona, jelaskan panjenengan itu siapa. Semakin jelas peran Anda dalam memberikan perintah, dia akan semakin detail. Contoh, saya bertindak sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Itu contoh perannya. Saya guru profesional mengajar kelas 7 materi IPS. Itu harus detail seperti itu. Yang kedua, M-nya. Tujuannya apa? Yang jelas. Tugasnya itu mau seperti apa? Buatkan saya. Nah, itu adalah M-nya. Resipiennya, siapa targetnya, kelas berapa, SMP mana, daerah mana, itu harus jelas. Karena apa? Seperti SMP Negeri 4 ini kan punya web ini. Mereka kan mengakses web dari mengambil data dari webnya di SMP 4. Oh, karakter siswa SMP 4 seperti ini. Jadi soal yang cocok untuk siswa itu diambil dari situ. Dia nggak ngawur. Tema, nah ini juga berpengaruh, gaya bahasanya. Mau seperti apa misalnya, puisi yang lucu atau laporan yang formal, bahasa yang mudah dipahami untuk usia 12 tahun misalnya. Itu perlu ditulis. Dan yang terakhir strukturnya, mau dibuat format seperti apa. Gitu. Nanti kita coba ya. Nah ini kalau prom dasar biasanya buat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Prom parts memang lebih banyak. Semakin detail, semakin hasilnya tidak mengecewakan. Tapi tetap kembali harus diakurasi. Mohon maaf ini tidak bisa saya bagikan. Kalau Bapak Ibu mengambil silakan, karena nanti ada batch 3. Nah, kalau saya membagikan materi, saya kena banned nanti. Kalau mau diambil, monggo. Iya, kalau nanti Bapak Ibu ada Januari itu ada pembukaan lagi batch 3 untuk Gemini AI, monggo bisa ikutan. Ini bisa sambil buka laptopnya ya, ke Gemini ya. Kita langsung praktek saja. Nanti saya bantu beberapa mata pelajaran ya. Masuk ke Google ya. Kita pakai percakapan baru. Mohon ini fitur-fiturnya tentang Gemini, dimana kalau kita klik ini ada ini, sama nggak dengan punyanya Bapak Ibu? Kalau nggak sama, bisa jadi ini tidak dinyalakan, karena di sini ada pilihan 2,5 flash dan 2,5 pro. Bapak Ibu pilih yang flash. Gemini ada yang berbayar. Kalau di sini pembelajaran terpadu ini secara bahasa Indonesia. Kalau di Bapak Ibu ada yang menggunakan bahasa Inggris,
Ada? Ini ada deep research, ada learning apa ya kemarin? Saya agak lupa. Sorry. Harus lihat catatan. Ini dalam versi bahasa Indonesia. Kalau ini gambarnya banana itu loh, nano banana. Ya, iya betul. Dan kanvas. Ya. Kita yang pertama dulu. Kita rencana mau buat rangkuman, klik berat, ya. Soal esensi langsung. Oh, kalau begitu kita ke kuis. Soalnya ini fiturnya banyak. Mau coding juga ada, perencanaan kurikulum juga bisa. Kalau mau buat kuis, oke. Kita membuat kuis, nyalakan dulu alatnya, klik kanvas. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu bisa memberikan promptnya. Nah, promptnya saya bukakan. Gampang sih sebetulnya, saya terus saja Bu. Kalau kuis itu kita buatkan langsung gitu juga bisa. Buatkan. Nah, saya seorang guru IPS, seorang guru profesional. Iya harus begitu. Saya seorang guru profesional mata pelajaran IPS buatkan. Monggo diganti dengan mata pelajarannya sendiri. Buatkan 5 soal pilihan ganda. Oh 5 soal gitu aja. 5 soal pilih 5 soal untuk materi kegiatan ekonomi. Buatkan 5 soal, untuknya dihapus Bu. Buatkan 5 soal materi kegiatan ekonomi untuk siswa kelas 7 SMP. Siswa kelas 7 SMP. Udah gitu aja nggak apa-apa. Coba di enter. Tunggu dulu. Nah, tampilannya kan bergeser. Oke, tampilan kanvas dia akan bergeser. Kalau sudah seperti ini, tampilannya kan masih berantakan jelek ya Bu. Kita buat menjadi klik kuis. Ini ada tombol buat di sebelah kanan. Buat atau create, kalau bahasa Inggrisnya create, di sini buat, klik kuis. Sampun. Tunggu, ini bisa membutuhkan waktu beberapa menit ya. Jadi tergantung sama kekuatan sinyal juga. Gak sabar. Nanti dia sudah buat sendiri, kita yang tahu. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tambahkan di promptnya dengan option 4, nah itu juga akan pengaruh. Semakin lengkap promptnya, ini kan cepat. Nah ini ada 4 nih, karena tingkat SMP kan fase D. Dia langsung otomatis menyediakan 4 jawaban. Gitu. Dia buatkan 5. Nah, itu kalau tampilannya untuk kuis. Jadi ini anak-anak bisa. Lalu bagaimana ketik? Berarti kan lihat ini ya Bu. Nah, caranya ke atas berat. Nah, atas lagi. Paling atas itu sudah. Lihat soal nomor 1. Oh ini kalau soal memang seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya file, tinggal klik tambah upload file, jadikan kuis. Udah bisa, anak-anak. Ini kan nggak kelihatan jawabannya. Ya. Kalau mau ditampilkan petunjuk ya ada petunjuknya. Pikirkan tentang proses membuat atau menghasilkan. Jadi ini clue-nya. Ini kan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan. Nah, apa yang mencipta? Oh produksi. Nah, langsung jawabannya benar. Kita nggak bisa dari jawaban. Sama yang kuis ada lagi? Mau yang model apa? Kalau sudah jadi kuis seperti itu nanti kita cari jawabannya anak-anak
Nggak bisa Bu, ini hanya untuk interaktif saja. Kalau yang mau pakai model tadi, yang bisa kelihatan grade-nya, nilainya dan sebagainya. Kalau ini kan AI, jadi kalau Bapak Ibu kentekan ide, maksudnya ada lagi cek gak turu. Nah itu kita buat berbagi layar gitu ya, ada 2 layarnya. Aku jawaban di sini sing bener. Nanti kan kalau kita misalnya jawab salah kan kelihatan di sini benar 1, ini salahnya berapa, tinggal kita koreksi aja. Gitu kan. Kalau untuk kuis tidak bisa di copy Bu. Jadi memang langsung interaktif di sini pakai ini. Tuh. Mungkin saya tambahkan yang lain nih. Itu tadi sudah kuis. Perlukah Bapak Ibu saya ajarkan untuk perencanaan kurikulum? Nggak perlu ya, kita skip aja ya. Oke, nanti kita langsung ke pembuatan gambar atau image. Berarti klik. Nah, pakai yang buat gambar. Sampun? Kembali klik yang ini, Bapak Ibu, buat baru, percakapan baru. Sampun, buat gambar atau image yang ada gambarnya banana. Jeda. Kalau sudah, kita masukkan promnya. Misalnya apa Bapak Ibu? IPA manten nggih, struktur sel gitu. Apa ya? Gambar apa, tata surya atau apa? Oke, langsung aja buatkan saya penjelasan struktur sel. Penjelasan sel gitu juga nggak apa-apa, nanti dia wis pinter sendiri. Sel. Oke, kita klik enter. Nggak mau nih, bentar. Enggak. Nanti dia bergeser kayak kanvas. Halo, Bu jawabannya. Ini nanti gambar yang ini tolong dicek lagi. Kayak ini, ribosomes. Kan harusnya setahu saya ribosom, gitu ya. Nah ini mereka itu juga halus, juga halus. Makanya perlu diakurasi lagi. Terus kalau gimana caranya merubah? Dikembalikan lagi ke promnya. Nah ditambahi lagi di promnya. Kalau ada yang salah beri instruksi lanjutan. Enggak, instruksi lanjutannya gambar masih salah gitu. Gambar masih salah, ulangi gitu aja. Coba di enter langsung. Gambar masih kurang bagus atau struktur selnya salah. Nah, itu nanti dia buat lagi ke bawah berarti. Ke bawah. Oh belum, masih loading. Agak lama memang. Kurang sedikit ya. Untuk pembuatan video itu nggak bisa karena yang berbayar. Jadi makanya yang di toolnya tadi, nah ini masih salah lagi ya, itu diperintahkan terus.
diperintahkan terus sampai ribosmusnya salah tuh, ribosom dan sebagainya. Itu masih jangan kasih instruksi lagi. Oke, nah sekarang nah ini yang terbaru ya, ribosom. Nah ini yang guru IPA yang paham ya. Makanya tidak bisa sendiri, harus beberapa supaya bisa ngecek. Nah, kembali lagi Bu, saya ajarkan tentang ini Bapak Ibu. Klik tanda 3, ada jelajahi jam. Jelajahi jam, dengan klik. Nah, tampilkan lebih banyak Bu Ratna. Tarik. Ini ada macam-macam yang sudah disediakan oleh Google. Misalnya storybook. Coba diklik Bu Ratna, storybooknya. Nah, daripada kita masukkan perintah yang bolak-balik kayak tadi ya, ini kita juga bisa langsung masukkan perintah. Contohnya pakai story ya. Coba saya dicoba pakai bahasa Jawa. Mudah masih belum. Berarti halu. Tapi ini bukan membuat kecara, tapi dia ini buku cerita bentuknya. Misalnya, dia bos dulu. Ya, saya mau menceritakan tentang bawang merah, bawang putih, misalnya kayak gitu. Kita coba ya. Ini agak lama juga. Kulo badhe nyelong apa itu? Kulo. Oke, nasi membuat. Barangkali bisa ya Bu ya, karena saya belum pernah nyoba pakai bahasa Jawa. Insya Allah bisa kalau begini. Pakai personnya tadi. Ini cukup lama karena dia tampilannya itu ada gambar. Dijelajahi jam. Jelajahi jam. Kita bacanya jam. Masih agak lama ya. Ini pakai wifi sekolahan ini ya. Oh enggak ya, pakai wifi saya entek orang. Lah ya jam. Mbak tapi ngomongnya jam ngono iki. Nah itu tadi dia ini ngambil datanya dari Indonesia apa Inggris. Malah nggak bisa kan Pak pakai lab TIK, makanya sulitannya di situ. Lab TIK ini aduh. Gak ada di kamus. Oke, sampai sini. Agak lama memang hasilnya. Mungkin pakai punya saya. Ini punya saya ya. Cantik hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini jadi storybook. Jadi kita bisa balik. Klik.
Enggak, ini yang punya saya kan hasilnya kan lama, butuh waktu. Jadi anak-anak itu biar nggak bosan kalau dikasih materi-materi. Maksimal 10 slide. Oke. Kalau saya kan ini prom saya kan saya mau menceritakan tentang Tata Surya kepada anak kelas 1 SD gitu ya. Nah, ini apakah bisa di-download? Bisa, tapi dalam bentuk PDF. Ini juga bisa didengarkan. Gedenya suaranya. Oh sudah. Oh Bluetooth. Iya, jadi ada suaranya. Kalau mau dicetak, diklik tombol print. Nanti dia bentuknya akan menjadi PDF gitu. Kalau kepingin anak-anaknya baca bersama-sama di kelas, ya ini langsung dilebarkan aja, udah baca satu, dua, Nabi, bisa. Itu tadi di-download seperti itu tadi. Nah, tapi kita kan harus lihat akurasi dulu ya Bu sebelum ke anak gitu. Ini biar nggak hilang, kita kasih pin. Pinggir, disematkan balik. Bisa sana. Ini mana tadi gede, jadi sih kan? Bukan di situ. Di sebelah sininya. Lambat ya. Iya, nggak bisa tadi di kelas. Tuh, nggak mau. Cek. Masih menyiapkan bukunya Bu Ika tadi tuh kayaknya. Nah, ini yang di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biar kula badhe dongeng kancil tadi apakah sudah berubah? Nah. Berarti bisa ya Bu Ika. Coba dalamnya pakai bahasa Jawa. Ing tengah alas seribu. Berarti manusia semantap loh ini. Ya itu silakan Bu Ika cek. Nanti dari PDF bisa di-convert. Gitu ya, jadi bisa lanjut lagi sampai 10 halaman ya Bapak. Jadi anak-anak itu nggak bosan, sudah ditemakan juga sama. Gitu. Gitu. Oke, ini yang seru sih. Yang seru itu yang storybook itu. Jadi materinya itu nggak melulu PowerPoint gitu. Jadi anak-anak biar meningkatkan literasinya juga. Nah, tapi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang matematika karena pakai equation dan sebagainya, yang pakai equation ya. Jadi dan mungkin yang IPA dari rumus-rumus masih belum bisa. Ya. Orang bisa obah plus kancile keler kabeh. Panik lan lesu. Oh, ngeri sekali Pak Bambang. Sampun nih, sampai storyboardnya nanti yang lainnya bisa dicoba lagi, dijelajahi jam. Mungkin satu lagi dijelajahi jam barangkali. Jam. Iya, diklik bulan di bawah ini nih. Titik 3 kita atas lagi. Terus, jelajahi jamnya ini kan banyak ya. Jadi tidak hanya storybook, ada pembimbing belajar. Jadi kita itu bisa belajar kayak les privat dengan coba Pak Marina. Nah, sudah diklik ya pembimbing belajar ya. Saya mau belajar tentang apa Pak Samad? Bilangan biner. Coba. Belum. Enggak, ini aja. Oh, enggak mau. Sudah, klik jam baru ya gitu deh. Bentar.
klik banyak. Biasanya itu ya tergantung sama sinyal. Kok nggak mau? Coba diklik aja apa itu bilangan biner gitu apa. Kalau nggak bisa diklik. Nah, dia akan memberikan rancangan mau belajar yang mana dulu, mau yang pengertian dasar apa langsung ke konversi. Tinggal kita masukkan perintah, mau yang pengertian dasar dan perbedaan bilangan desimal. Gak bisa diklik. Kenapa ya? Iya, harusnya bisa. Mungkin wifi-nya, sinyalnya. Nah, ini ada tombol-tombol ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa hasil dari itu bisa diekspor ke dokumen dalam bentuk doc atau draft di Gmail-nya atau langsung mau ke pastenya atau kalau capek saya mau dengarkan saja, klik dengarkan saja. Nah, begitu. Oke. Sampun nggih sudah mau 3:30 Bapak Ibu. Ini selanjutnya kita ke ini. Nah, Bapak Ibu tadi sudah belajar ini balik. Sudah belajar banyak sekali. Kita langsung ke bawah. Partnya ke halaman 40 terus saja. Yang sudah nyoba-nyoba tadi. Ini tadi ada pertanyaan. Bentar ya. Saya butuh ini aja. Menggunakan Figma untuk membuat gambar sebagai media pembelajaran. Minta partisipasi dari panjenengan. Menggunakan fitur apa untuk membuat gambar sebagai media pembelajaran? Oke, Bu Ani, silakan. Banana. Kalau dalam tadi artinya apa? Menggunakan Imagen atau banana. Ya, betul. Terima kasih Bu Ani partisipasinya. Satu lagi. Apa kepanjangan dari PAS dalam kerangka prom tadi? Wah, loro rek bagi-bagi kancane. Persona hanya aim. Aim R-nya persona aim recipient atau target, temanya, dan structure atau formatnya. Keren. Tidak apa-apa. Jadi tolong diusahakan ketika kita menggunakan prompt itu ada parts-nya. Okay? Satu lagi. Okay, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Harapan kami panjenengan untuk klik 3.3 ada. Oh, enggak, nanti dia biasanya ketumpuk hilang sendiri Bu. Kalau semakin banyak, jadi dia muter ya. Nah, ini Bapak Ibu kehadiran panjenengan nanti bisa nanti saya bagikan nih, karena HP-nya masih dibuat untuk syuting. Kami mohon sangat bantuan panjenengan untuk mengisi lapor hasil ujian. Panjenengan ini juga sebagai daftar hadir. Jadi daftar hadirnya berupa lapor ujian. Nanti linknya saya bagikan. Jenengan kalau sudah ujian di screenshot. Nah, screenshotnya dibentuk dalam JPG untuk diupload kalau panjenengan lulus. Kalau memang berniat tidak ikut ujian juga tidak apa-apa. Diisi formulirnya ditulis tidak ikut ujian. Tapi sekali lagi eman karena ini masih gratis dari Google. Jadi sertifikatnya nanti dari pemiliknya Revo kerjasama dengan Kemendikbudristek, Google dan ID trainernya saya. Jadi mohon untuk apa? Nah itu Pak, materinya tidak bisa kami share dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti tadi yang bisa, karena kami nanti kena banned kalau membagikan. Kalau misalnya Bapak Ibu saya kasih materi tapi berjanji tidak di-share kemana-mana gitu, tidak apa-apa.
Nggih. Nggih, saya kasih linknya, tapi tidak untuk disebarluaskan. Nanti nggih. Ini mohon tidak keliru mengisi ID trainer saya. G5 GA sudah. Nanti saya share juga. Nggih, sudah saya share. Tapi HP-nya masih dipakai. Nanti diklik mungkin ini nih, sebentar. Minta tolong karena nanti ini saya buka chat dulu. Ini saya kirim ke UPT. Nah, pun itu ada di UPT nggih Bapak Ibu. Itu belum saya kasih link materi, nanti terpisah nih. Jadi ID saya GA5A, GA itu Gemini Academy 5A58B. Sampun keliru isinya. Nanti kalau keliru saya nggak bisa mencari data jenengan. Gitu. Terus nanti saya kasih kunci jawabannya nih. Barangkali soalnya sama. Nah. Kalau nggak bisa saya pakai langsung tanya ke Gemini. Jadi kok soalnya dikopas, dipindah ke Gemini langsung dijawab sama Gemini lagi. Nggak usah mikir. Yang penting dapat sertifikat. Tapi untuk sertifikatnya bulan Desember. Karena program saya ini berakhir di November, keluarnya di Desember. Begitu nggih. Matur nuwun sangat. Iya, terakhirnya hari Jumat nanti. Kalau bisa sebelum itu supaya saya langsung bisa ngirim laporan. Bersama-sama juga nggak apa-apa. Barangkali soalnya ada yang sama kan tinggal klik-klik aja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk kesediaannya Bu Endang. Saya akan membagi satu lagi. Saya menyediakan 2, tapi dari sekolah disupport ada 3. Jadi totalnya ada 5 hadiah. Kurang satu lagi. Apa ya namanya? Oke. Yang nilainya paling bagus. Ujiannya yang paling bagus diberikan nggak enak. Enak diberikan sekarang aja. Gitu. Bapak Ibu, barangkali masih ingat tadi ketika kita menggunakan fitur kuis di Gemini, kita mengaktifkan apa? Burumi, betul Kak Fas, selamat datang Burumi. Monggo Burumi, Bu Ika, Bu Endang, Bu Hana. Kurang satu, Bu Ani, ya bisa ke depan ya. Semoga bermanfaat ya, bukan mahal tapi insya Allah bermanfaat. Sebentar, saya maaf ya bukan pilih kasih tapi sama ketingkat kesulitan soal. Selamat untuk Bu Endang. Bu Hana. Monggo Bu Ika, Bu Rumi, Bu Ani memilih sendiri yang mana. Bu Ika, Bu Rumi, ini dari sekolah nih. Kalau itu murni dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mungkin bisa foto bersama. Durasi sudah selesai. Monggo bisa foto bersama. Terima kasih atas partisipasinya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa diterapkan untuk pembelajaran mendalam anak-anak yang interaktif. Mohon maaf apabila masih belum maksimal, dan mohon maaf sekali sudah menyita waktu panjenengan untuk pembelajaran karena ada deadline-nya yang sangat mendesak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Berkah untuk panjenengan. Saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari narasumbernya tidak ada tanya jawab, mungkin tanya jawabnya pribadi mawon gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Redia, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, dan sudah waktunya pulang ya. Oke, jangan lupa cek log dan saya akhiri. Oke, sebelum saya akhiri saya ada waktu. Pergi ke pasar membeli terasi, pulangnya bawa pepaya. Terima kasih atas seluruh partisipasi. Semoga SMP Negeri 4 semakin kaya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek lagi Bapak Ibu. Pak Sofyan, saya nanti minta itu nggih.